Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 atau tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah. Seperti biasa Radio Sulutar Rahim dan Rasi TV kembali menghadirkan acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas. Dan ini dirilai juga di teman-teman di Semarang, di Meranggen, di Sukabumi, di Batam, di Magelang, kemudian di Wonosobo, Banyuwangi, Pontianak, dan Palembang. Baik, untuk pelajaran hari ini kita akan buka surat Al-Infitor mulai dari ayat pertama. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Begitu pula ikhwan yang menemani kita di studio pada pagi hari ini. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita asyik menikmati kehidupan dunia, berangan-angan panjang, bercita-cita tinggi untuk membangun dalam kehidupan dunia ini. Padahal semua yang kita bangun, semua yang kita rencanakan, apabila tidak berhubungan dengan Allah, semua akan menuju kesia-siaan. Perdagangan kita akan menuju kerugian. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asr, demi masa. Kata asara ya'siru dalam bahasa Arab menunjukkan arti memerah. Oleh karena itu dalam bahasa Arab juz dinamakan asir, diambil dari kata asara ya'siru asran. Masa, waktu akan memerah sari-sari kehidupan kita, kekuatan kita. Dari kuat menjadi lemah, dari tua menjadi muda, dari tampan dan cantik akan dipenuhi kerut di sana maupun di sini. Semua berlalu, hanya tinggal kenangan. Padahal waktu, usia kita merupakan modal yang amat berharga bagi kita. Tapi karena kebanyakan manusia menghambur-hamburkan modalnya untuk kehidupan yang singkat, pendek dan fana ini, diakhiri dengan penyesalan demi masa yang menyangkut usia, umur yang Allah berikan kepada kita semua. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar menghadapi ancaman kerugian. Kerugian di sini kembali kepada penyalahgunaan waktu, usia, dan apa yang Allah berikan kepadanya, di mana semua itu ditempatkan, dipergunakan untuk yang sia-sia, untuk kesenangan yang fana,
untuk nafsu yang merugikan dan menghancurkan. Maka manusia benar-benar menghadapi ancaman kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Lalu Allah tunjukkan kita solusi jalan keluar terhindar dari kerugian tersebut. Yang selamat hanyalah mereka yang beriman, yang hidup di dalam kehidupan dunia ini, hati mereka selalu betul-betul menatap Allah, mengharap kepada Allah, berlindung kepadanya, memohon bimbingan dan petunjuknya, dan tidak menyombongkan diri di atas muka bumi ini. Wa amilus shalihat, dengan iman yang selalu menerangi hatinya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu menjadi tumpuan hidupnya, menjadi rujukannya dalam menjalani kehidupan ini. Mereka mengerjakan amal-amal soleh. Lalu untuk menjaga keimanan mereka, amal soleh mereka, agar tetap terpelihara mereka pagar dalam kehidupan berjamaah yang saling mengingatkan satu dengan lainnya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Apabila mereka menjumpai saudara mereka dalam keadaan lemah, dalam keadaan guncang, dalam keadaan menyimpang, mereka segera mengingatkan untuk kembali kepada kebenaran. Apabila mereka menjumpai saudara mereka dalam keadaan runtuh, dalam keadaan frustasi, dalam keadaan lemah, mereka datang mengulurkan tangan mereka sambil memberikan nasihat untuk bersabar. Hidup ini singkat dan pendek. Kita akan tinggalkan di belakang kita akan menghadap, menyongsong kehidupan yang kekal dan abadi. Di sana orang-orang yang beriman, beramal soleh akan menikmati kenikmatan yang tak mungkin dapat dibandingkan dengan kehidupan dunia ini. Inilah merupakan jalan keselamatan bagi orang yang beriman kepada Allah. Mereka beriman, mereka hidup dengan mengerjakan amal soleh, mereka hidup dalam suasana berjamaah yang saling mengingatkan untuk berpegang pada kebenaran dan bersama. Oleh karena itu kita perlu selalu diingatkan akan hari akhir. Perlu diingatkan akan fananya kehidupan dunia ini. Begitu pula kehidupan kita. Tapi kita akan menyongsong dan menuju kehidupan yang kekal. Imma jannatun abada au narun abada. Di sana hanya ada syurga kebahagiaan yang kekal abadi atau azab derita yang kekal. Semoga Allah membimbing kita untuk memilih keridhaannya dan jalan yang akan mengantarkan kita menuju keridhaannya. Pagi hari ini insyaallah kita akan merenungkan suratul Infitar yang mengingatkan saat-saat berakhirnya kehidupan dunia. Mengingatkan kita akan tanggung jawab kita dan nikmat Allah yang Allah curahkan atas kita semua. Dan mengingatkan juga bahwa manusia semua akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari pembalasan. Tak ada satupun di antara mereka yang alpa. Tak ada satupun di antara mereka yang dapat menutupi data dan fakta kehidupan mereka. Semua terungkap, semua tersingkap, semua terbongkar. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Ummul Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Manusia sibuk membangun di sana maupun di sini. Merancang bukan hanya untuk 10 tahun, 20 tahun. Bahkan merancang untuk ratusan tahun ke depan. Tapi kebanyakan dari mereka lupa bahwa setiap orang dari mereka, cepat atau lambat, panjang atau pendek, siap atau tidak, akan meninggalkan semua ini. Memenuhi panggilan Allah. Maka betapa sia-sianya semua yang dibangun, semua yang dirancang, semua yang dikumpulkan apabila tidak berhubungan dengan hari akhir. Kalau dia merancang, membangun, kemudian dia mengumpulkan untuk bekal hari akhirnya. Dengan perjuangan di jalan Allah menegakkan kalimatnya. Mensosialisasikan nilai-nilai Rabbani. Mensosialisasikan nilai-nilai kemanusiaan di tengah-tengah umat manusia. Memperkenalkan mereka kepada Allah. Hidup dengan mengikuti petunjuknya, berakhlak mulia, jiwanya penuh dengan rasa rahmat dan rasa keadilan, selalu berpihak pada kebenaran. Walaupun kebenaran berlawanan dengan hawa nafsunya, walaupun kebenaran berlawanan dengan kepentingannya, bahkan berbenturan dengan kecintaannya kepada keluarganya, tetap dia berpihak pada kebenaran. Ini merupakan hal yang sulit, di mana dunia menggoda, mempesona, memikat, dan mengajak kita untuk memberikan perhatian penuh padanya. Tapi ternyata dunia tidak setia kepada yang setia padanya. Setelah kita bersusah payah, bekerja keras untuk dunia,
Yang diberikan pada kita adalah kelemahan, penyakit, keresahan, kegundahan. Itulah merupakan balasan bagi mereka yang mengkhianati Allah Tuhannya, yang tidak menghiraukan bimbingan dan petunjuk. Tapi betapa berbahagianya orang yang di dunia diberikan ilmu, diberikan kekayaan, kedudukan, dia membangun. Tapi semua yang dibangun, semua yang dirancang untuk kesejahteraan umat manusia. Dia tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berkhianat pada Allah pada apa yang dilakukan. Di samping dia taat pada Allah, dia berbuat kebaikan pada sesama, meninggalkan dunia dengan jiwa yang tenang. Maka Allah menyambut dirinya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi mari bersama-sama kita renungkan, mari bersama-sama kita camkan bahwa dunia yang pada saat ini sedang kita jalani, cita-cita, bahkan angan-angan kita, dan apa-apa yang kita kumpulkan, apa yang dibangun oleh manusia, dari gedung-gedung pencakar langit, tempat-tempat hiburan, jembatan-jembatan yang menunjukkan kecanggihan teknologi mereka, bahkan membangun terowongan dalam laut. Semua itu kelak akan menuju kehancuran. Ini yang diingatkan Allah pada surah-surah yang begitu banyak. Bukan berarti kita diperintahkan untuk berdiam, tidak berusaha bekerja. Allah perintahkan kita bekerja, berusaha. Tapi jangan usaha kita bertentangan dengan keridhaan Allah. Jangan kita justru bersenang-senang dalam kehidupan dunia mengikuti hawa nafsu dengan menginjak-injak apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dalam kitabnya. Ini semua merupakan perbuatan yang berakhir menuju penyesalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Dialah yang maha pemurah. Seluruh milik kita, seluruh yang terdapat di alam, keindahan, kenikmatan adalah karunia dari kemurahannya. Dan dia juga yang menyayangi kita. Lebih besar kasih sayang Allah terhadap kita daripada kedua orang tua kita terhadap kita. Bahkan di saat kedua orang tua kita memejamkan mata mereka, di saat kita jauh dari mereka, Allah bersama kita, mendampingi kita, membelai kita, menyambut seruan dan doa kita. Idza sama'un fatarat, apabila langit terbelah dan tercabik-cabik. Langit yang pada saat ini sebagai atap menaungi kehidupan kita. Lapisan udara yang menjaga bumi kita dan makhluk yang terdapat di dalamnya. Dari badai mataharinya, dari meteor dan berbagai macam ancaman. Dengan lapisan udara ini kita menikmati nikmat hujan yang Allah curahkan setelah matahari menguapkan uap-uap air dari lautan. Apabila tidak terdapat lapisan udara ini, semua akan menguap dan hilang. Apabila tiba saatnya langit terbelah dan tercabik-cabik, wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila planet-planet termasuk bumi kita ini dan planet-planet yang lain intatharat, termasuk bintang-bintang berjatuhan, berserakan, karena mereka kehilangan gravitasi mereka, keseimbangan mereka lepas dari orbit mereka. Bumi berada pada tempatnya karena hukum keseimbangan, gaya tarik dan gravitasi yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan antara matahari, bumi, planet-planet yang lain yang mengorbit, mengitari matahari, kemudian matahari bersama seluruh planet mengitari pusat galaksinya. Dan tadinya semuanya merupakan satu kesatuan yang dipecah oleh Allah dengan kehendak dan kebijaksanaannya. Apabila planet-planet termasuk bintang-bintang berjatuhan, berserakan, wa idzal biharu fujirat, dan dikala lautan diluapkan, bukan seperti saat ini, tapi lautan akan meluap
di mana gunungan-gunungan gelombang disebabkan karena semua benda-benda langit termasuk bumi kita kehilangan gravitasinya. Bumi akan terlontar dari tempatnya, gunung-gunung akan tercabut dari akarnya. Lalu seluruh benda berbenturan satu dengan lainnya berubah menjadi tepungan-tepungan debu yang halus sebagaimana yang Allah katakan fakanat haba'am mumbatha. Dan apabila lautan diluapkan, begitu lautan meluap, bumi terbelah, dasar lautan akan mengeluarkan semua yang terkandung di dalamnya, cairan-cairan yang panas. Inti bumi kita semua akan ditumpahkan sebagaimana dalam suratul Insyiqaq, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, di mana bumi jika dibentangkan kemudian akan mengeluarkan semua yang terdapat di dalamnya hingga kosong. Manusia tidak perlu lagi menggali kedalaman bumi untuk mencari emas. Pada saat itu benda-benda yang dipandang berharga akan berubah menjadi cairan yang panas yang berlalu di hadapan mereka. Mereka tak peduli padanya. Karena semua hiasan dunia baru dapat kita nikmati pada saat aman. Tapi pada saat bencana tersebut, semua kenikmatan akan hilang. Maka syukurilah nikmat aman di samping kesehatan yang Allah berikan bagi kita. Wa idzal quburu bu'thirat. Kemudian ketika dunia telah hancur dan musnah, kemudian datang hari kebangkitan, di mana ketika kuburan manusia yang menyimpan tulang dan kerangka mereka dibongkar kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu mereka semua bangkit dan bangun menuju kehidupan yang baru. Bukan untuk memperpanjang kehidupan mereka sebelumnya, tapi kehidupan yang baru ini berbeda dimensinya dengan kehidupan sebelumnya. Karakteristiknya berbeda. Karena dalam kehidupan akhir nanti seorang tidak akan mewarisi warisan dari ayahnya, tapi dia akan membawa amal masing-masing. Seorang ayah tak kuasa menyelamatkan anaknya, seorang ibu tak kuasa menyelamatkan anaknya, walaupun mereka mau. Seorang anak pun tak kuasa untuk menyelamatkan ayah ibunya, kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah, bertakwa padanya. Wa idzal quburu bu'thirat, ketika kuburan dibongkar dan apa yang terdapat di dalamnya semua kembali keluar berbondong-bondong dengan kehidupan yang baru menyambut seruan Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala terangkan alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Manusia pada hari tersebut benar-benar mengetahui apa yang pernah dikerjakan dan apa yang dilalaikan sebelumnya. Yang dulu dikerjakan, yang dulu diabaikan, ditinggalkan, walaupun kitab amalnya belum mengungkap perbuatannya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sesungguhnya manusia benar-benar mengetahui tentang dirinya. Kalau pada kehidupan dunia terus rekaman amal kita merekam, pada hari kebangkitan rekaman amal kita akan berputar ke belakang, meriwayat, mengulangi semua kenangan-kenangan kita di masa yang lampau. Sebagaimana seorang pejabat yang korup, seorang kriminal yang berbuat kesalahan mencuri atau membunuh orang, atau terlibat dalam narkoba, begitu datang polisi mengetuk pintu rumahnya, walaupun bukan bertujuan untuk menangkap dirinya, langsung dia merasakan semua kesalahan dia hadir di hadapannya. Begitu juga pada hari kebangkitan, setiap orang sebelum membuka kitabnya, dia telah mengenang, mengetahui semua yang diperbuat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kalau dia termasuk orang yang beriman, beramal saleh, dia akan senang ketika mengenang amal-amal kebaikannya. Dia bukan berharap pada amalnya, tapi dia berharap pada Allah. Amal hanya merupakan wasilah untuk menggapai keridhaan Allah. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Manusia pada hari tersebut
mengetahui apa yang pernah dilakukan dan apa yang pernah diabaikan, ditinggalkan. Setelah itu Allah menyeru kepada manusia, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Seluruh manusia diseru oleh Allah, baik mereka yang beriman maupun tidak beriman. Baik itu pejabat tinggi di atas, ulama maupun rakyat biasa. Wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu terpedaya, tertipu? Bersikap ingkar terhadap Tuhanmu yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha betul-betul penyayang terhadap hambanya. Kata Karim menggambarkan Tuhan yang begitu pemurah, melimpahkan rezekinya setelah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya ciptaan, memberikan kita akal, mengajarkan kita ilmu. Lalu apa yang membuat kita begitu durhaka terhadap Allah, terpedaya, tertipu oleh bujuk rayu syaitan? Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu terpedaya, tertipu untuk durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari ketiadaan, menyempurnakan penciptaan kamu dengan penuh keseimbangan. Fa'adalak, lalu menyusun diri kamu dengan betul-betul penuh keseimbangan. Baik jari-jari kita, kalau kita hanya memiliki 4 jari, beda dengan yang memiliki 5 jari. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyusun jari jemari kita, begitu pula engsel-engsel tubuh kita. Organ-organ tubuh kita bila satu hilang, kita akan merasakan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Jadi Tuhan yang kau ingkari, yang kau durhakai, wahai manusia, yang telah menciptakan kamu dengan begitu sempurna, yang telah menyusun diri kamu, termasuk jiwa kamu dengan penuh keseimbangan. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk yang begitu indah, sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala menyusun kamu, merancang kamu. Bila manusia betul-betul merenungkan dirinya, merenungkan betul-betul ciptaan Allah dan keagungan yang ada pada dirinya, niscaya dia akan bersyukur kepada Allah. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Coba renungkan wahai manusia, bagaimana Allah telah mendesain, merancang diri kamu, bentuk rupa kamu dalam keadaan yang seindah-indahnya. Bagaimana sikap kalian terhadap Tuhan kalian yang seharusnya begitu hormat, begitu tunduk, bersyukur? Justru kebalikannya, kalla bal tukadzibuna biddin. Kalian bukan bersyukur kepada Allah, malah kebalikannya, kalian justru mendustakan hari pembalasan. Seolah-olah kalian beranggapan hidup di dunia ini tidak akan pernah ada hubungannya dengan kehidupan akhir. Manusia hidup bersenang-senang kemudian berakhir dan tidak akan ada kebangkitan. Kalau memang demikian, berarti Allah tidak adil. Banyak orang berbuat kebaikan belum mendapatkan ganjaran mereka, bahkan difitnah sebagai orang-orang yang melakukan kejahatan, padahal mereka memperjuangkan kebenaran. Banyak orang berbuat kejahatan, tapi dengan pandai mereka membungkus kejahatan mereka hingga mendapatkan gelar pahlawan, mendapatkan pujian, mendapatkan apresiasi. Tapi di hari akhir, semua yang tersembunyi akan terungkap. Oleh karena itu hari akhir merupakan kelanjutan dari kehidupan dunia yang akan membongkar segala sesuatu yang dahulu ditutup-tutupi oleh manusia, hingga setiap orang akan menerima haknya, bahkan rahmat Allah akan dilimpahkan bagi mereka-mereka yang berbuat kebaikan. Kala sadarlah wahai manusia. Kala ini merupakan adatus zajrin yang memberikan peringatan agar manusia tidak berbuat seperti itu, tertipu, terpedaya oleh kehidupan dunia. Bal tukadzibuna biddin, bukan kalian sadar bersyukur, malah kalian mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhin, padahal wahai manusia, sesungguhnya kalian selalu diawasi oleh malaikat-malaikat hafadhah yang menjaga, mengawasi kalian di kanan dan kiri, mencatat amal kalian.
Hafidhin mengisyaratkan kepada para malaikat yang menjaga, mengawal manusia, mencatat data-data kehidupan mereka. Allah tegaskan dengan harfu taukid, wa inna alaikum la hafidhin, sesungguhnya wahai manusia, kalian berada dalam pengawasan para malaikat, malaikat yang menjadi pengawas, yang mengamati dan mencatat perbuatan kalian. Kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia, yang tidak akan berkhianat, tidak akan berbohong, tidak akan menambahkan keburukan kalian, tidak akan mengurangi kebaikan kalian. Malaikat yang mulia, katibin yang setia mencatat amal kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui semua perbuatan yang kalian lakukan. Pada akhirnya, ketika manusia menjalani hisab mereka, akhir dari perjalanan hisab, akhir dari perjalanan hidup manusia, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang taat dan berbakti, abrar jamak daripada albar yang artinya yang taat, patuh dan berbakti pada Allah. Mereka para abrar yang taat, patuh, berbakti dan gemar berbuat kebaikan, lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan. Kenikmatan yang menggenangi menyelimuti mereka, bukan kenikmatan dunia yang singkat dan fana. Wa innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sedangkan kaum fujjar jamak daripada fajir. Wa innal fujjara lafi jahim, para pendurhaka yang ingkar, yang melakukan kejahatan, mereka ditempatkan dalam api neraka jahim. Api neraka yang tak dapat dibandingkan dengan api dunia. Api dunia Allah berikan, ciptakan untuk memberikan sebahagian kesenangan bagi kita. Cahayanya, kehangatannya, untuk kebutuhan memasak. Sedangkan api akhirat dinyalakan untuk kemurkaan Allah. Jadi orang yang beriman, kaum abrar yang taat pada Allah ditempatkan dalam kenikmatan. Sedangkan kaum fujar, orang-orang yang hidup melampaui batas durhaka, mereka ditempatkan dalam api neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin, mereka akan masuk ke dalamnya, berdiam di dalamnya pada hari pembalasan. Baik mereka kaya, baik mereka penguasa, baik mereka ustadz, kiai, habib, di saat masuk dalam golongan fujar, tempat mereka api neraka jahim. Sedangkan yang taat pada Allah, baik mereka orang yang lemah, yang tak berdaya, yang papa, bukan dari kalangan yang bernasab mulia. Kalau mereka masuk dalam golongan abrar, mereka akan diselamatkan oleh Allah. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak akan alpa daripadanya. Tidak ada satupun dari mereka yang akan ghaib, yang alpa. Artinya semua akan berkumpul, semua akan memenuhi panggilan Allah, semua akan menerima balasan mereka. Wa ma adraka ma yaumuddin. Sesungguhnya kamu tidak akan memahami, mengetahui bagaimana hakikat hari pembalasan yang amat dahsyat dan mengerikan. Sampai timbangan amal manusia yang lebih kecil dari atom akan menggetarkan timbangan Allah. Sekali-kali engkau tidak akan memahami bagaimana hakikat dari hari pembalasan. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Lalu kembali tegaskan, kemudian sekali-kali kalian tidak akan mampu untuk memahami, mengetahui bagaimana hakikat dari hari pembalasan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari tersebut seseorang tidak kuasa untuk menyelamatkan, menolong seseorang. Ayah tak kuasa menolong anaknya, ibu tak kuasa menolong anaknya. Walaupun ibu memanggil meratap, wahai anakku, sekian bulan kau dalam kandunganku. Sekian bulan aku menyusui engkau. Bertahun-tahun aku memperhatikan engkau. Tolong ibumu pada hari ini. Sang anak akan mengatakan, nafsi, nafsi. Jangankan menolong engkau, wahai ibu. Diriku aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Oleh karena itu, tempat yang aman berlindung kepada Allah. Jalan yang aman, jalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hari pembalasan, hari di mana seseorang tak kuasa untuk menolong, menyelamatkan seseorang. Wal amru yauma idzin lillah, dan seluruh urusan perkara semua
berada di tangan Allah. Yahkumu ma yasha. Dia akan memutuskan sesuai dengan kehendaknya yang maha adil, maha bijaksana, maha pengasih lagi maha penyayang. Ini merupakan ayat-ayat dari suratul Infitar yang menjelaskan berakhirnya kehidupan dunia, kehancuran dunia dan seluruh isinya. Kemudian Allah mengingatkan kita akan nikmat-nikmat yang telah menciptakan kita, memberikan kita akal, menciptakan kita dengan penuh keseimbangan dan bentuk rupa yang begitu indah. Lalu apa yang membuat kita ingkar kepada Allah, durhaka kepadanya? Alasannya karena kita adalah orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsu kita, percaya kepada janji-janji syaitan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita senantiasa dalam keridhaannya, berpegang pada talinya, mengikuti petunjuk ya Allah turunkan dalam kitabnya, dan meneladani nabinya Muhammad SAW. Semoga Allah mengampuni dosa kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuknya kepada mereka-mereka yang belum menerima hidayah dan petunjuk. Semoga Allah terangi hati mereka, ampuni dosa mereka, dan jadikan kita sebagai orang yang membawa penerangan di tengah-tengah umat manusia. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Iwan dan Nawa, telah kita dengarkan tadi renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas yang mengambil surat Al-Infitar ayat 1 sampai dengan ayat 19 atau ayat terakhir. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krishna, Atep, Aura dan Karin, juga Abi Agus mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.